Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kepemimpinan kelas G464 dengan jumlah kelompok ada 4 orang, dan di sini saya sendiri dengan Rizal Farudin, kemudian ada teman saya Indra Yogananta dari Teknik Sipil, kemudian ada Muhammad Dhani dari Teknik Lingkungan, kemudian ada Maratus Solika dari Teknik Lingkungan. Di sini saya dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang teori dasar kepemimpinan. Next. Baik, kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership berasal dari kata pimpin dengan 2 hal pokok yang perlu kita perhatikan. Di sini kata dasar pimpin terbagi menjadi 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin sendiri di sini diposisikan sebagai subjek dan dipimpin adalah objek. Nah, untuk pemimpin sendiri yaitu seseorang yang memiliki arti mengarahkan, membina, ataupun mengatur dan menuntun. Kemudian juga dapat mempengaruhi seseorang yang dipimpin. Seperti itu. Nah, dipimpin sendiri yaitu adalah objek yang akan dipengaruhi, akan diarahkan, dan akan dibina oleh subjek tersendiri, yaitu pemimpin. Kepemimpinan sendiri dalam dasarnya yaitu adalah kemampuan seseorang memimpin, mengelola anggota tim dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kelompok dengan baik. Next. Kemudian dari Tannenbaum, Wechsler, and Nasarik 1961 mengatakan bahwa pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Disitulah adalah arti dari kepemimpinan menurut Tannenbaum, Wechsler, and Nasarik. Kemudian dari Sir Hill and Coons 1957 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti itu. Oke, tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan yaitu menjadi sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Melalui kepemimpinan, setiap individu dapat memperhatikan cara seorang pemimpin untuk mewujudkan tujuan atau keinginannya. Dengan begitu, kepemimpinan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, kepemimpinan juga memiliki tujuan untuk memberi motivasi kepada orang lain. Hal ini sangat diperlukan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat kerja yang ada dalam diri seorang yang dipimpinnya. Next. Kemudian ada aspek penting kepemimpinan. Yang pertama, seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Dan yang ketiga, kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Next. Adapun sifat kepemimpinan, yang pertama, pemimpin itu harus jujur. Yang kedua, pemimpin harus pintar. Dan yang ketiga, pemimpin harus peduli dan adil. Yang keempat, pemimpin harus belas kasih. Yang kelima, memiliki tekad yang kuat. Yang keenam, pemimpin harus bijaksana. Yang ketujuh, pemimpin harus dewasa. Yang kedelapan, pemimpin harus berambisi untuk maju. Dan yang kesembilan, dapat mengendalikan diri serta bisa bekerja sama dan menjaga persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai kepemimpinan. 1. Berintegritas. 2. Proaktif. 3. Dapat bekerja sama dalam kelompok. 4. Bertanggung jawab. 5. Memiliki keunggulan. 6. Senantiasa mengembangkan sumber daya manusia. Fungsi kepemimpinan. 1. Fungsi instruktif. 2. Fungsi konsultatif. 3. Fungsi partisipasi. 4. Fungsi delegasi. 5. Fungsi pengendalian. Konsep dasar kepemimpinan. Konsep dasar kepemimpinan dibagi menjadi 2, yaitu ilmu dan seni. Ilmu kepemimpinan merupakan teori kepemimpinan yang bisa dipelajari dari berbagai sumber.
Kita bisa mempelajarinya dengan mengikuti pelatihan mengenai teori leadership atau metode kepemimpinan. Selain itu, bisa pula melalui membaca buku, bahkan berdiskusi dengan orang lain yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang mumpuni. Seni kepemimpinan adalah metode kepemimpinan atau teknik-teknik yang diterapkan dalam memimpin suatu tim. Metode ini diharapkan mampu membentuk karakter dan kinerja yang baik untuk membangun tim yang solid dalam mewujudkan tujuan kelompok. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelompokan teori, yaitu ada 6 teori. Yang pertama, Gridman Theory, yang mengatakan bahwa bawaan dari lahir bermakna bahwa seorang pemimpin besar adalah dilahirkan. Teori yang kedua, Trait Theory, yang beranggapan bahwa orang baik yang memiliki bakat sejak lahir maupun diciptakan dengan persyaratan kualitas tertentu akan membuat mereka pantas. Yang ketiga yaitu Behavioral Theory. Teori ini berpandangan bahwa satu hal yang berpusat pada suatu perilaku para pemimpin dan tidak pada karakteristik mental, fisik, atau sosial. Teori yang selanjutnya yaitu Contingency Theory. Teori ini berpandangan bahwa tidak ada satu cara dalam memimpin dan gaya seorang pemimpin harus mendasar pada situasi tertentu. Teori yang selanjutnya yaitu Transactional Theory. Beranggapan bahwa teori ini pertukaran dalam kepemimpinan karena di dalamnya ada timbal balik antar pemimpin dengan yang dipimpin. Kemudian teori yang terakhir yaitu Transformation Theory. Teori ini mengatakan bahwa pemimpin dapat mengubah pengikutnya dengan memberhentikan inspirasi secara alamiah tanpa dibuat-buat. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya kepemimpinan. Yang pertama yaitu untuk memulai inisiasi. Pemimpin adalah seorang yang memulai pekerjaan dengan mengomunikasikan kebijakan dan rencana kepada bawahan dari mana pekerjaan sebenarnya dimulai. Yang kedua yaitu memberikan bimbingan. Seorang pemimpin tidak hanya mengawasi tetapi juga memainkan peran untuk membimbing bawahannya. Bimbingan di sini berarti menginstruksikan pada bawahan bagaimana cara mereka harus melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu menciptakan kepercayaan. Percaya diri merupakan faktor penting yang dapat dicapai melalui apresiasi upaya kerja bawahan, menjelaskan peran mereka dengan jelas dan memberi mereka pedoman untuk mencapai tujuan secara efektif. Kemudian untuk membangun moral. Seorang pemimpin dapat menjadi pendorong moral dengan mencapai kerjasama penuh sehingga mereka tampil dengan kemampuan terbaik saat bekerja. Selanjutnya yaitu membangun lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang efisien membantu pertumbuhan yang sehat dan stabil. Oleh karena itu, hubungan antar manusia harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Yang terakhir yaitu untuk koordinasi dapat dicapai melalui rekonsiliasi kepentingan pribadi dengan tujuan organisasi. Sinkronisasi ini dapat dicapai melalui koordinasi yang tepat dan efektif yang seharusnya menjadi motif utama seorang pemimpin. Next. Oke, baik. Presentasi dari kelompok 11 mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.